Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, para pemirsa, pada kajian berikut ini akan dilanjutkan, yaitu tentang quantum power bagian yang kedua. Telah dibahas sebelumnya bahwa hukum tarik-menarik atau gaya tarik-menarik yang ada di alam semesta yang diciptakan oleh Allah itu adalah ada gaya gravitasi, kemudian ada gaya elektromagnetik, kemudian ada gaya atom lemah dan gaya atom kuat. Nah, kemudian terkait dengan hal tersebut, itu bisa digambarkan sebagai berikut. Kalau kita punya benda dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil namanya molekul, dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi namanya atom, dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi namanya subatom, yaitu contohnya proton, neutron, elektron ya. Nah, partikel penyusun atom atau subatom ini itu terdiri dari bagian yang lebih kecil yang dinamakan kuanta atau kuantum yang isinya berupa energi vibrasi. Nah, oleh karena itu bisa terlihat bahwa semakin kecil bendanya, itu gaya tarik-menariknya semakin besar. Demikian juga tingkat energinya pun juga akan semakin besar. Nah, jadi kalau bisa dianalogikan, kalau bisa dikaitkan dengan kondisi diri kita, maka kuantum tadi atau kuanta itu setingkat dengan pikiran kita, kemudian energi vibrasi adalah perasaan kita. Nah, jadi yang paling kecil itu tingkat energi vibrasi ini, yaitu bagian dari kuantum, itu setara dengan perasaan kita. Nah, pikiran itu memberikan kekuatan hanya 12% saja. Ini tingkat kuantum, pikiran ya. Sementara perasaan itu memberikan kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu 88%. Oleh karena itu, ketika seseorang itu belajar dengan hati, ketika seseorang itu belajar atau bekerja dengan hati, maka memiliki energi yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan dari pikiran saja. Nah, bagaimana upaya mengubah hidup dengan pengertian kekuatan kuantum tadi? Nah, jadi kalau kita analogikan antara bagian-bagian benda menjadi yang lebih kecil dibandingkan dengan dari kehidupan manusia, maka kalau benda dibagi menjadi molekul, molekul dibagi menjadi atom, atom dibagi menjadi partikel atomik, dibagi lagi menjadi kuanta, dan yang paling kecil adalah energi vibrasi, maka energi vibrasi itu setingkat dengan perasaan. Kemudian kuanta itu sama dengan pikiran kita, kemudian partikel atomik itu sama dengan tindakan kita, kemudian atom adalah kebiasaan, molekul adalah karakter, dan benda adalah nasib. Nah, jadi sebenarnya kehidupan manusia diawali dari perasaan kita. Ketika perasaannya positif, tentu saja akan melahirkan pikiran-pikiran yang positif. Kalau pikirannya positif, maka tindakan seseorang tadi itu akan melakukan tindakan yang positif atau tindakan yang merupakan bagian dari kebaikan atau amal soleh. Nah, kemudian kalau itu dilakukan terus-menerus tindakan yang baik, maka itu akan menjadi kebiasaan. Demikian juga sebaliknya, tindakan yang buruk, buruk, buruk terus saja dilakukan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang itu akan menjadikan karakter seseorang. Jadi kalau seseorang karakternya senantiasa melakukan perbuatan baik, itu menjadi karakternya. Demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian karakter itulah yang akan membawa kepada nasib seseorang. Nah, sehingga kalau pengen berkarakter dan bernasib positif tentu saja diawali dari perasaan kita, yaitu perasaan yang senantiasa berperasaan positif. Karena tadi pikiran itu memberikan kekuatan hanya 12%, sementara perasaan 88% jauh lebih besar. Oleh karena itu diawali dari perasaan kita itu.
Nah, di dalam topik bahasan yang lain itu telah dibahas tentang frekuensi otak. Jadi ketika otak itu diukur dengan alat yang namanya elektroencephalogram, maka akan muncul gelombang otak manusia. Ada yang berada di daerah gelombang beta, alfa, theta, serta delta. Nah, kalau gelombang beta itu kalau lagi tegang, stres ya, itu daerah sini. Nah, sedangkan kalau untuk bisa konsentrasi dengan baik, kalau beribadah itu khusyuk gitu ya, itu gelombangnya di daerah alfa ini yaitu antara 8 sampai 12 Hz. Sementara gelombang theta itu sudah setengah ngantuk melamun, kalau di daerah delta itu sudah tidur nyenyak atau koma. Nah, oleh karena itu, upayakan frekuensi otak kita di daerah gelombang alfa ini, ya, agar perasaan kita menghasilkan perasaan yang positif sehingga melakukan amal perbuatan baik itu akan menjadi ringan, mudah. Nah, terkait dengan hukum tarik-menarik atau law of attraction yang telah dibahas pada bagian 1, maka diawali dari kondisi pikiran dan perasaan kita. Ketika seseorang itu memikirkan dan merasakan hal-hal yang positif, ya kalau pikiran tadi kan alam kuantum ya, demikian juga perasaan bagian dari yang lebih kecil. Nah, itu maka akan menarik hal-hal yang positif pada dirinya. Kenapa? Karena ketika seseorang memancarkan pikiran dan perasaan yang positif itu contohnya apa itu? Yaitu rasa syukur, ikhlas, optimis ke alam semesta ini, maka alam semesta akan merespon dengan apa yang dipancarkan oleh seseorang tadi. Maka akan menarik ketenangan, ketentraman, kecukupan, itu akan tertarik pada diri kita. Artinya ketika kita memancarkan hal positif, energi positif, maka hal positif itulah yang akan masuk ke diri kita. Sebaliknya ketika seseorang itu memancarkan pikiran dan perasaan yang negatif, iri, dengki, dendam, ya, itu ke alam semesta ini, yaitu perasaan negatif, pikiran negatif, maka alam semesta akan merespon, yaitu dengan hal-hal negatif yang akan datang pada diri seseorang tadi. Yaitu ketika memancarkan negatif, iri, dengki, dendam, pemarah ke alam semesta, maka akan menarik hal yang negatif. Susah, gelisah, tidak bahagia, malah penyakitan gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal negatif yang akan masuk pada dirinya. Oleh karena itu tergantung dari diri kita. Kalau kita ingin mendapatkan hal yang positif pada diri kita, maka pancarkanlah pikiran dan perasaan ke alam semesta ini, yaitu untuk pikiran dan perasaan yang senantiasa positif. Nah, kita ingat bahwa Allah itu akan mewujudkan apa yang akan kita ucapkan atau apa yang diucapkan oleh seseorang. Oleh karena itu hati-hati karena ucapan itu bagian dari doa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-23, saya bacakan artinya saja. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi seperti perkataan yang kamu ucapkan. Jadi ketika seseorang berkata, berucap, memancarkan ke alam semesta, itu sebenarnya menarik hal-hal yang apa yang kita ucapkan tadi. Iya, karena itu hukum tarik menarik yang Allah ciptakan yang berlaku untuk semuanya. Nah, kemudian setiap perbuatan yang dilakukan seseorang pasti akan mendapatkan balasannya sesuai dengan frekuensi yang dipancarkan tadi. Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60, yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi ketika seseorang melakukan kebaikan, maka hal-hal yang baik itulah yang akan datang pada dirinya. Nah, sehingga ketika seseorang pengen berbuat baik, nggak usah mikir kita berbuat baik kepada si A, nanti berharap agar si A juga membalas kebaikan yang saya lakukan. Tidak perlu. Ketika kita berbuat baik kepada siapapun kita berbuat baik, nanti pasti kebaikan akan datang pada diri kita. Ketika kita lagi susah, ketika kita lagi di suatu tempat yang butuh bantuan, ya, maka itu akan menarik hal positif yang pernah kita pancarkan sebelumnya.
Nah, oleh karena itu ketika banyak beramal soleh, ketika banyak berbuat baik kepada siapapun, maka hidup menjadi tenang. Karena apa? Allah akan menjamin pasti kebaikan-kebaikan itu akan datang pada diri kita. Gitu. Nah, kemudian di dalam surat Al-Mu'min ayat yang ke-40, Allah juga berfirman yang artinya barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas, melainkan sebanding dengan kejahatannya itu. Nah, tolong dicermati nih para pemirsa sekalian. Jadi ketika seseorang itu berperasaan negatif, berpikiran negatif, melakukan perbuatan negatif, kemudian memancarkan ke alam semesta ini dari perbuatan yang dilakukan, maka dia akan menarik hal-hal negatif yang akan datang pada dirinya. Oleh karena itu, balasan yang akan kita dapatkan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kita berbuat baik, pasti mendapatkan kebaikan kembali ke diri kita. Sebaliknya, kalau keburukan yang kita pancarkan, maka keburukan itulah yang akan datang pada diri kita. Oleh karena itu, hidup ini adalah pilihan. Kita pengen kebaikan atau sebaliknya yang akan datang pada diri kita. Nah, oleh karena itu, quantum positif itu perlu kita tekankan, perlu kita lakukan ya. Nah, itu yang akan membangun pada karakter kita. Nah, apa yang harus kita lakukan? Maka lakukan semua pekerjaan itu dengan ikhlas. Jadi artinya ketika kita berbuat baik kepada siapapun, nggak perlu berpikir apakah orang yang kita baiki akan balas kebaikan kita. Tidak perlu. Jadi artinya siapapun kita lakukan kebaikan, maka pasti kebaikan akan datang. Belajarlah atau bekerjalah dengan disiplin, ya, semangat dan penuh keyakinan. Karena dengan disiplin itu maka hal-hal baik itu yang akan datang pada diri kita. Jadilah pribadi yang rendah hati, yang senantiasa bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu, kata Allah. Wala in kafartum, dan apabila kalian kufur akan nikmat Allah, inna adzabi lasyadid. Ya, maka siksa Allah amat pedih. Itu sama dengan hukum kuantum, hukum tarik menarik tadi. Kalau memancarkan positif ya positif, yang akan datang negatif juga akan negatif yang akan datang pada diri kita. Kemudian yang keempat, kontrollah emosi kita. Tadi dari hukum kuantum tarik menarik, emosi negatif akan menarik keburukan. Iya, hal positif juga akan menarik kebaikan. Kemudian jangan pernah ragu-ragu untuk berbuat kebaikan kepada siapapun, tidak perlu pilih kasih. Siapapun kita bisa berbuat baik, lakukanlah. Maka kebaikan yang akan datang pada diri kita. Nah, oleh karena itu, 5 karakter sebagai penutup untuk menuju kesuksesan kita, baik dalam belajar maupun dalam bekerja, maka yang pertama adalah yakinlah. Ya, kemudian yang kedua ikhlas. Apapun yang kita lakukan, kemudian yang ketiga adalah pasrah setelah kita melakukan aktivitas, kemudian banyak bersyukur karena akan menambah nikmat sesuai dengan janji Allah kepada kita, dan yang kelima adalah sabar. Nah, oleh karena itu untuk memudahkan kita mengingat, ini disingkat menjadi ya kipas, yakin, ikhlas, pasrah, syukur, dan sabar. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan, kita amalkan, sehingga hal-hal yang baik itulah yang akan datang pada diri kita. Al-haqqu mirobikum, segala kebenaran datangnya pasti dari Allah. Kalau ada kekurangan, kekhilafan, itu dari saya sendiri. Mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.